Aku tinggal di sebuah kampung kecil di Lampung, tempat sawah-sawah hijau membentang luas dan udara masih terasa segar. Namaku Siti, seorang perempuan biasa berusia 25 tahun yang menjalani hidup sederhana bersama ibuku, Ibu Rina. Di sini, kehidupan sosial begitu kental dengan nilai-nilai tradisional. Setiap orang saling mengenal, setiap keluarga memiliki reputasi yang dirawat dari generasi ke generasi. Dan aku hanya ingin hidup tenang, menjalankan keyakinanku sebagai seorang muslimah, dan menikmati hari-hari tanpa tekanan. Sayangnya, harapanku itu sepertinya tak akan pernah terwujud. Ibu adalah wanita yang sangat kuat, tapi juga keras kepala. Ia selalu punya rencana besar untuk masa depanku, meskipun aku sendiri belum tentu setuju dengannya. Sejak kecil aku sudah sering mendengarnya bercerita tentang pentingnya menaikkan derajat keluarga. Baginya, kebahagiaan kami tidak hanya soal makan cukup atau rumah layak, tetapi juga tentang status sosial dan pengakuan dari orang lain. Mungkin itulah sebabnya ketika Daniel muncul dalam hidupku, ibu langsung melihatnya sebagai jawaban atas semua doanya. Daniel, pria kaya yang baru saja pindah ke desa ini beberapa bulan lalu. Ia seorang Kristen, pemilik usaha properti yang sukses, dan tampaknya selalu tampil sempurna di mata banyak orang. Dengan mobil mahalnya dan senyum ramahnya, ia berhasil memikat hampir semua orang di sekitarku. Tapi bagiku, dia adalah masalah besar yang membuat hidupku semakin rumit. Semua dimulai ketika ibu mengatur pertemuan pertamaku dengan Daniel. Awalnya, aku berpikir itu hanya basa-basi biasa, sebuah cara sopan untuk menjalin hubungan baik antar warga. Namun ternyata, ibu sudah memiliki rencana lain. Saat kami pulang ke rumah malam itu, ibu langsung menginterogasiku. "Bagaimana menurutmu tentang Daniel?" tanyanya dengan nada bersemangat. Aku hanya bisa mengangkat bahu, mencoba bersikap netral. Tapi ibu tidak puas begitu saja. "Kamu harus serius, Siti," katanya tegas. "Dia pria yang luar biasa, mapan, tampan, dan dia tertarik padamu. Ini kesempatan emas bagi kita." Aku terdiam. Perasaan cemas mulai menyelimuti hatiku. Aku tidak bisa membayangkan diriku menikah dengan seorang pria yang bukan hanya jauh dari lingkup kehidupanku, tapi juga memiliki keyakinan yang berbeda. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan prinsip-prinsip yang selama ini aku pegang teguh demi pernikahan seperti itu? Namun, ibu tidak memberiku ruang untuk bernegosiasi. Ia terus-menerus membombardirku dengan argumen-argumennya. "Coba pikirkan, Siti. Dengan menikahi Daniel, kamu tidak hanya membahagiakan dirimu sendiri, tapi juga keluarga kita. Kita bisa hidup lebih sejahtera. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang uang atau masa depan." Aku mencoba melawan, meski lemah. "Tapi Bu, bagaimana dengan agamaku? Bagaimana dengan keyakinanku?" Ibu memandangku dengan ekspresi dingin. "Agama itu urusan nanti. Yang penting sekarang adalah kamu bahagia dan keluarga kita diterima oleh masyarakat." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Apakah benar kebahagiaan hanya soal materi? Apakah aku harus meninggalkan ajaran agamaku demi sebuah pernikahan yang dipaksakan? Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia keyakinanku dan dunia yang diinginkan ibu untukku. Pada akhirnya, aku menyerah. Bukan karena aku sepenuhnya setuju, tapi karena aku tidak tahu lagi bagaimana caranya melawan. Aku tidak ingin mengecewakan ibu, tapi di sisi lain, aku juga tidak yakin apakah aku bisa bertahan dalam situasi ini. Daniel sendiri tampak tenang saat menerima kabar bahwa aku bersedia menikah dengannya. Entah apa yang ada di pikirannya, aku tidak tahu. Yang jelas, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya yang santai itu. Inilah titik awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pernikahan ini bukanlah cerita cinta seperti yang sering kubaca di novel-novel. Ini adalah realitas keras yang memaksa aku untuk memilih antara keyakinan dan kenyamanan. Aku hanya berharap, entah bagaimana caranya, aku bisa menemukan jalan keluar dari labirin ini tanpa kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bahagia, tapi aku juga tidak sepenuhnya menyesal. Semuanya terasa hambar. Daniel tinggal di rumah barunya.
sebuah villa modern dengan halaman luas yang jauh dari hiruk-pikuk desa. Ia membelinya sebelum kami menikah, katanya agar kita bisa memiliki ruang pribadi. Tapi bagi aku, tempat ini terasa dingin, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan aku dari dunianya. Awalnya, aku berusaha untuk tetap diam. Aku pikir, mungkin seiring waktu aku bisa memahami Daniel lebih baik. Namun, semakin lama aku hidup bersamanya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia mau menikahiku meskipun kami nyaris tidak saling mengenal? Apakah ini semua hanya tentang status sosial baginya? Daniel adalah seorang pria yang sulit dibaca. Di permukaan, ia tampak ramah, sabar, dan selalu tersenyum. Ia tidak pernah marah atau memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa tidak nyaman, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Setiap kali aku mencoba membicarakannya, ia hanya mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban samar. Ketegangan pertama muncul ketika aku mulai berbicara tentang keyakinanku. Aku tahu bahwa Daniel berbeda agama denganku, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan menjadi penghalang besar antara kami. Suatu sore, saat aku sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, Daniel masuk dan duduk di sofa. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Pelan, Siti, mungkin lebih baik jika kamu tidak terlalu terbuka tentang keyakinanmu di depan orang lain." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Kenapa?" tanyaku. Suaraku sedikit meninggi. "Ini bagian dari diriku, Daniel. Aku tidak bisa menyembunyikannya hanya karena kita berbeda." Ia menghela napas panjang, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu, dan aku menghormati itu. Tapi dunia bisnisku kadang-kadang sulit. Ada orang-orang yang tidak akan senang jika mereka tahu bahwa istriku seorang muslimah. Aku hanya ingin melindungimu. Perkataannya membuat darahku mendidih. Melindungiku? Bukankah lebih penting bagiku untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang aku yakini? Aku tidak bisa membayangkan diriku melepaskan identitas agamaku demi kepentingan orang lain. Diskusi itu berakhir tanpa kesepakatan. Kami sama-sama diam, tapi suasana di antara kami berubah menjadi dingin. Di tengah kebingunganku, Nisa, sahabat baikku sejak kecil, datang mengunjungiku. Ia adalah satu-satunya orang yang selalu bisa aku andalkan ketika aku merasa terjebak dalam situasi sulit. Saat aku menceritakan apa yang terjadi antara aku dan Daniel, Nisa mendengarkanku dengan tenang. Matanya yang lembut penuh dengan empati. "Siti," katanya pelan, "aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi coba pikirkan ini. Apakah kamu benar-benar mengenal Daniel? Apakah kamu sudah memberinya kesempatan untuk menjelaskan sudut pandangnya?" Aku termenung. Selama ini aku hanya fokus pada perasaanku sendiri, tanpa benar-benar mencoba memahami Daniel. Mungkin Nisa benar. Mungkin aku harus mencoba melihat dunianya, meskipun itu berarti aku harus keluar dari zona nyamanku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah catatan harian di meja kerja Daniel. Awalnya, aku tidak berniat untuk membacanya, tapi rasa penasaranku mengalahkan hati nuraniku. Dalam lembaran-lembaran itu, aku menemukan kalimat-kalimat yang membuatku tercengang. Salah satunya berbunyi, "Aku tidak yakin apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Apakah aku hanya egois mencoba membangun hubungan yang mungkin tidak akan bertahan lama?" Kalimat itu membuatku bingung. Apa maksudnya? Apakah Daniel merasa ragu tentang pernikahan kami? Ataukah ada alasan lain yang belum ia ungkapkan padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku hingga malam itu. Aku memutuskan untuk menghadapi Daniel secara langsung. Saat ia pulang dari kantor, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tersenyum saat melihatku. "Daniel," kataku dengan nada serius, "ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Ia duduk di sampingku, matanya penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?"
Aku menemukan catatan harian milikmu. Aku berkata, suaraku sedikit gemetar. Ada banyak hal di sana yang membuatku bingung. Apa maksudmu dengan tidak yakin apakah kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Dan kenapa kamu ragu tentang pernikahan kita? Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi terkejut di wajah Daniel. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Siti. Tapi kamu benar. Ada banyak hal yang belum aku ceritakan padamu." Ucapan itu membuat jantungku berdebar kencang. Apapun yang akan dia katakan, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, ruang tamu terasa begitu sunyi. Hanya ada suara detik jam dinding yang terus berdetak, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Daniel duduk di sampingku, matanya tertunduk. Aku bisa melihat bahwa ia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Suasana tegang ini membuatku semakin penasaran dan cemas. "Apa yang ingin kamu ceritakan, Daniel?" Tanyaku pelan, berusaha menenangkan suaraku meski hatiku berdebar kencang. "Aku sudah membaca catatanmu. Kamu tidak bisa hanya meninggalkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban." Ia mengangkat kepalanya, memandangku dengan mata penuh keraguan. Untuk sesaat, aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. "Siti," katanya pelan, "ada banyak hal tentang diriku yang belum pernah aku ceritakan kepada siapapun, termasuk padamu." Ia berhenti, sejenak, lalu melanjutkan, "Aku bukan hanya seorang pengusaha, aku juga seorang aktivis yang berjuang untuk hak-hak minoritas agama." Aku tercengang mendengar pengakuannya. Aktivis? Hak-hak minoritas agama? Pikiranku langsung dipenuhi oleh 1000 pertanyaan. Apa hubungannya dengan pernikahan kami? Mengapa ia tidak memberitahuku sejak awal? Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, lanjutnya. Tapi pernikahan ini bukan hanya soal cinta atau status sosial. Aku ingin membuktikan bahwa hubungan lintas agama bisa dibangun atas dasar saling menghormati. Aku ingin menjadi contoh bagi orang-orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Aku masih terdiam, mencoba mencerna semua yang ia katakan. Jadi, selama ini Daniel tidak pernah benar-benar memikirkan pernikahan ini sebagai hubungan romantis? Apakah aku hanya sebatas proyek baginya? Jadi apa maksudmu, Daniel? Tanyaku, suaraku sedikit meninggi. Apakah aku hanya bagian dari eksperimenmu? Apakah pernikahan ini hanya untuk membuktikan sesuatu? Ia menggeleng cepat, tampak cemas. Tidak, Siti. Bukan seperti itu. Aku memilihmu karena aku melihatmu sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang bisa memahami nilai-nilai kemanusiaan lebih dalam daripada sekadar label agama. Tapi aku menyadari bahwa aku salah jika aku tidak jujur padamu sejak awal. Aku merasa bingung. Di satu sisi aku marah karena ia menyembunyikan rahasia besar ini dariku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa tersentuh oleh niat baiknya. Ia tidak ingin aku melepaskan keyakinanku demi dirinya. Bahkan, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat memaksaku untuk murtad. "Aku tahu ini sulit untukmu," katanya lagi, suaranya penuh penyesalan. "Dan aku tidak akan memaksa apapun darimu. Jika kamu merasa tidak bahagia, aku akan melepaskanmu tanpa syarat. Tapi aku harap kamu bisa memahami alasan di balik semua ini." Percakapan itu membuatku terdiam lama setelahnya. Setiap kali aku mencoba tidur malam itu, pikiranku dipenuhi oleh konflik internal yang tak kunjung usai. Apakah Daniel benar-benar seorang pria baik yang hanya ingin membuktikan sesuatu yang luhur? Ataukah ia hanya menggunakan pernikahan ini sebagai alat untuk tujuan pribadinya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari perspektif lain. Aku mengunjungi Pak Hadi, tetangga tua yang sering berdiskusi denganku tentang agama dan kehidupan. Ia adalah orang bijak yang selalu bisa memberikan pandangan mendalam tentang segala hal. Setelah mendengar ceritaku, Pak Hadi tersenyum lembut. "Siti," katanya, "setiap orang memiliki alasan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Yang penting adalah bagaimana mereka memperlakukanmu setelah itu. Jika Daniel benar-benar ingin menjaga keyakinanmu dan tidak memaksamu untuk berubah, maka itu adalah tanda bahwa dia menghormatimu.
Ucapan Pak Hadi membuatku merenung. Mungkin aku terlalu fokus pada motif Daniel, tapi melupakan inti dari hubungan ini. Saling menghormati. Apakah aku bisa belajar untuk menerima perbedaan ini tanpa merasa terancam? Di tengah kebingunganku, aku kembali berbicara dengan Daniel. Kali ini, aku mencoba mendengarkan cerita lengkapnya tanpa prasangka. Ia menceritakan trauma masa lalunya tentang bagaimana ia pernah menjadi korban diskriminasi agama saat masih kuliah. Pengalaman itu membuatnya sangat sensitif terhadap isu-isu keberagaman, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berjuang membela hak-hak minoritas. Aku tidak ingin orang lain merasakan apa yang pernah aku alami, katanya dengan nada penuh emosi. Itulah sebabnya aku ingin membangun hubungan yang bisa menjadi contoh bagi dunia luar. Mendengar semua itu, aku mulai melihat Daniel dari sudut pandang yang berbeda. Ia bukan hanya seorang pria kaya yang egois, melainkan seseorang yang memiliki idealisme tinggi meskipun cara yang ia pilih mungkin tidak sempurna. Namun, ada satu hal yang membuatku yakin bahwa aku harus tetap berpegang pada keyakinanku. Saat aku bertanya apakah ia akan meminta aku untuk murtad di masa depan, ia menjawab dengan tegas. Tidak, Siti. Aku tidak akan pernah memintamu untuk meninggalkan agamamu. Aku hanya ingin kita bisa hidup bersama dengan saling menghormati. Pernyataan itu membuatku merasa lega. Meskipun perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, aku mulai melihat secercah harapan. Mungkin pernikahan ini bukanlah akhir dari identitasku sebagai seorang muslimah. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagiku untuk belajar tentang toleransi, pengertian, dan keberanian untuk tetap memegang prinsip di tengah perbedaan. Setelah percakapan panjang dengan Daniel, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Meski masih banyak pertanyaan yang menggantung di benakku, setidaknya aku bisa melihat bahwa ia bukan orang jahat seperti yang sempat aku duga. Namun, ada satu hal yang terus menghantuiku. Alasan sebenarnya di balik obsesi Ibu Rina terhadap kekayaan dan status sosial. Aku tidak pernah memahami sepenuhnya mengapa ibuku begitu keras kepala soal pernikahan ini. Kenapa dia rela menekanku hingga ke titik di mana aku merasa seperti tak punya pilihan lain? Apakah semua ini hanya tentang ambisi keluarga? Ataukah ada luka masa lalu yang belum pernah ia ungkapkan? Suatu sore, saat Daniel sedang bekerja dan rumah terasa sunyi, aku memutuskan untuk mengunjungi Pak Hadi lagi. Kali ini, aku ingin membicarakan sesuatu yang lebih personal, tentang ibuku. Aku tahu Pak Hadi sudah lama tinggal di desa ini, bahkan sebelum aku lahir. Mungkin ia tahu sesuatu yang bisa menjelaskan sikap Ibu Rina yang selalu terlihat keras dan ambisius. Pak Hadi, kataku setelah kami duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. Aku ingin bertanya tentang Ibu. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang masa lalunya? Pak Hadi tersenyum lembut, namun matanya tampak teduh seolah menyimpan banyak cerita. Ibumu, Rina, dia pernah mengalami masa-masa sulit yang mungkin tidak pernah ia ceritakan padamu, katanya pelan. Aku terkejut. Selama ini, aku hanya mengenal ibuku sebagai wanita mandiri yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Tapi mendengar bahwa ia pernah mengalami masa sulit membuatku penasaran. Apa yang terjadi? Tanyaku. Pak Hadi menghela napas, panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, ketika ia masih muda, keluarganya sangat miskin. Ayahmu meninggal dunia ketika kamu masih bayi, dan ibumu harus berjuang sendirian untuk membesarkanmu. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Sebelum menikah dengan ayahmu, ibumu pernah memiliki hubungan serius dengan seorang pria. Sayangnya, hubungan itu kandas karena keluarga pria itu tidak menerimanya. Mereka menganggap ibumu tidak cukup baik karena status ekonominya. Aku terdiam, merasakan sesuatu yang berat menekan dadaku. Jadi, inilah alasan mengapa ibuku begitu terobsesi dengan kekayaan dan status sosial. Pengalaman itu pasti meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Ia tidak ingin anaknya, aku, mengalami nasib yang sama. Semua tekanan yang ia berikan padaku selama ini ternyata berasal dari rasa takut yang mendalam akan stigma sosial. Jadi, semua ini karena trauma masa lalunya? Tanyaku pelan. Pak Hadi mengangguk. Terkadang, orang tua melakukan sesuatu bukan karena mereka ingin menyakiti anaknya,
tapi karena mereka ingin melindungi anaknya dari pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Hanya saja, cara mereka melakukannya mungkin tidak selalu tepat. Ucapan Pak Hadi membuatku merenung lama setelah pulang ke rumah. Aku mulai memahami motivasi ibuku, meskipun itu tidak berarti aku setuju dengan caranya. Aku menyadari bahwa tekanan yang ia berikan padaku selama ini adalah bentuk cintanya yang salah kaprah. Ia hanya ingin aku memiliki kehidupan yang lebih mudah daripada yang pernah ia jalani. Namun, pemahaman ini tidak serta-merta menghilangkan konflik dalam diriku. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan ibuku atas semua tekanan yang telah ia berikan? Dan bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status sosial? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibuku. Saat aku mengunjungi rumahnya, ia tampak terkejut melihat kedatanganku. Kami jarang berbicara panjang lebar setelah pernikahanku dengan Daniel. "Ibu," kataku pelan saat kami duduk di ruang tamu, "aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalumu, tentang apa yang terjadi sebelum aku lahir." Ibu Rina terdiam sejenak, wajahnya tampak ragu-ragu. Namun, akhirnya ia mulai bercerita. Suaranya terdengar getir saat ia mengungkapkan tentang hubungan masa lalunya yang gagal karena status ekonominya. Aku bisa melihat kesedihan mendalam di matanya saat ia berkata, "Aku tidak ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan dulu, Siti. Aku hanya ingin kamu bahagia tanpa harus khawatir tentang uang atau apa kata orang." Aku merasa hatiku tercabik-cabik mendengar pengakuannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua tekanan ini berasal dari luka yang begitu dalam. Aku mencoba menjelaskan padanya bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tentang materi atau status sosial, bahwa aku bisa bahagia meskipun hidupku tidak sempurna. "Aku mengerti kenapa ibu melakukan semua ini," kataku pelan. "Tapi ibu juga harus mengerti bahwa aku punya prinsip dan keyakinan yang tidak bisa aku abaikan demi apapun. Aku ingin bahagia, tapi dengan cara yang aku pilih, bukan dengan cara yang dipaksakan." Ibu Rina menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di balik ketegarannya. Ia mengangguk pelan, meskipun aku tahu butuh waktu bagi kami untuk benar-benar memahami satu sama lain. Di tengah semua ini, aku semakin yakin bahwa aku harus menemukan jalan tengah antara keyakinanku, hubunganku dengan Daniel, dan harapan ibuku. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalu ibuku atau idealisme Daniel. Aku harus menemukan kebahagiaanku sendiri di tengah semua perbedaan ini. Setelah berbulan-bulan penuh dengan konflik, pertanyaan, dan pencarian jawaban, akhirnya aku sampai pada titik di mana aku harus membuat keputusan. Ini bukan sekadar tentang memilih antara ibuku, Daniel, atau keyakinanku sendiri. Ini adalah tentang menemukan jalan yang benar untukku. Jalan yang bisa membuatku tetap setia pada prinsip-prinsipku tanpa melupakan pentingnya hubungan dengan orang-orang yang kucintai. Aku dan Daniel telah banyak berbicara belakangan ini. Setelah pengungkapan masa lalunya tentang perjuangannya sebagai aktivis hak-hak minoritas agama, aku mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Ia bukan hanya seorang pria kaya yang mencoba membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia adalah seseorang yang peduli, meskipun caranya mungkin tidak selalu sempurna. Aku juga menyadari bahwa ia sungguh-sungguh ingin membangun hubungan yang saling menghormati, meskipun kami berbeda agama. Namun, ada satu hal yang aku sadari sepenuhnya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang trauma ibuku atau idealisme Daniel. Aku harus menemukan cara untuk menjalani hidup ini sesuai dengan keyakinanku sendiri, tanpa merasa terbebani oleh harapan orang lain. Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Daniel. Kami duduk di beranda rumah kami saat senja mulai turun. Langit berwarna jingga keemasan. Udara Lampung yang segar terasa menenangkan, seolah memberi ruang bagi kata-kata yang akan keluar dari mulutku. "Daniel," kataku pelan, "aku sudah memikirkan semuanya, dan aku ingin kita tetap bersama." Ia tampak terkejut, matanya melebar sedikit. "Kamu yakin?" tanyanya. Suaranya penuh keraguan. Aku mengangguk. Tapi ada syaratnya. Kita harus membangun hubungan ini atas dasar saling menghormati. Aku tidak bisa meninggalkan keyakinanku.
dan aku harap kamu juga tidak memaksakanku untuk melakukannya. Kita harus bisa hidup berdampingan tanpa saling mengubah. Daniel tersenyum tipis, lalu mengangguk. Itulah yang aku inginkan juga, Siti. Aku tidak ingin kamu kehilangan identitasmu demi aku. Aku hanya ingin kita bisa bersama tanpa harus kehilangan diri kita masing-masing. Kelegaan menyelimuti hatiku mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti menemukan titik temu yang nyata. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi tekanan. Hanya ada dua orang yang berusaha memahami satu sama lain. Namun, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Bicara dengan ibuku. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus menjelaskan padanya bahwa aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku datang ke rumahnya, keesokan harinya, membawa tekad kuat untuk mengungkapkan isi hatiku. Ibu, kataku saat kami duduk di ruang tamu. Aku sudah memutuskan untuk tetap bersama Daniel, tapi aku tidak akan meninggalkan agamaku. Aku akan tetap menjadi muslimah, dan aku harap ibu bisa menerimanya. Wajah ibuku tampak tegang, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini sulit baginya. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. Aku hanya ingin kamu bahagia, Siti, katanya dengan suara bergetar. Jika ini yang membuatmu bahagia, maka aku akan menerimanya. Air mata membasahi pipiku mendengar kata-katanya. Meskipun butuh waktu panjang untuk mencapai titik ini, aku tahu bahwa kami berdua telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Cinta sejati bukan tentang memaksakan kehendak, tapi tentang saling menghormati dan menerima. Beberapa minggu kemudian, aku dan Daniel memutuskan untuk pindah ke kota lain. Kami ingin memulai hidup baru, jauh dari tekanan lingkungan sosial di desa. Kami memilih Bandung sebagai tempat tinggal baru kami. Kota yang damai namun tetap modern. Tempat kami bisa membangun kehidupan tanpa harus terus-menerus diawasi oleh pandangan orang lain. Di sana, kami mulai membangun hubungan yang lebih sehat. Kami saling mendukung dalam segala hal, tanpa pernah melupakan pentingnya menghormati perbedaan. Daniel bahkan mulai belajar lebih banyak tentang Islam, bukan karena ia ingin masuk Islam, tapi karena ia ingin lebih memahami keyakinanku. Aku pun mulai belajar tentang kepercayaannya, mencoba melihat dunia dari sudut pandangnya. Pada akhirnya, aku menulis surat kepada Nisa, sahabat baikku. Dalam surat itu, aku mengungkapkan semua yang telah aku pelajari selama ini. Nisa, hidup ini penuh dengan tantangan. Terutama ketika kita berada di persimpangan antara cinta dan keyakinan. Aku pernah merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk saling memahami dan menghormati. Cinta bukan tentang menyamakan keyakinan, tapi tentang saling mendukung meskipun kita berbeda. Aku harap ceritaku ini bisa menginspirasi orang lain untuk tetap teguh pada prinsip mereka, meskipun dunia terkadang terasa begitu keras. Surat itu aku tutup dengan ungkapan syukur. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku merasa lega karena aku telah menemukan kedamaian dalam hatiku. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari tekanan sosial atau ekspektasi orang lain. Aku telah menemukan jalan yang benar untukku. Jalan yang dipenuhi dengan cinta, toleransi, dan pengertian.